Oke, baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan pertama ini pengampunya saya mengenai perkuliahan mata kuliah fisiologi hewan. Kita akan menginjak ke pertemuan yang pertama. Dan pasti kalian sudah tahu kan apa itu fisiologi. Fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fal atau fungsi dari tubuh makhluk hidup dengan fungsinya yang masing-masing. Dan kita akan mempelajari tentang ini, tentang ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh pada hewan. Nah, ini di sini dijelaskan ya, di pendahuluan ini ada pendahuluan, itu artinya dari fisiologi adalah studi mengenai bagaimana organisme hidup itu menjalankan fungsi vitalnya, baik itu fungsi kesehariannya ataupun fungsi lainnya. Kemudian untuk yang secara umum, sebentar dulu ya. Ini fisiologi adalah studi mengenai proses-proses biologi yang memungkinkan kehidupan itu terjadi dan berfungsi secara normal. Kemudian fisiologi hewan ini sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh secara normal dengan berbagai gejala yang ada pada sisi hidup serta pengaturannya atas segala fungsi dalam sistem tersebut, atau menekankan pada proses bagaimana hewan itu dapat hidup dan beraktivitas secara normal. Nah, ruang lingkup fisiologi hewan ini sendiri itu mempelajari tentang sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian mengenai organ. Organ ini sudah di atasnya dari jaringan. Kemudian organ-organ itu berkumpul membentuk sistem organ, dan sistem organ ini berkumpul membentuk tingkat organisme. Kemudian setiap sistem dalam tubuh hewan itu tidak bisa berdiri sendiri, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, sehingga akan melangsungkan ini terjadinya fisiologi dari tubuh makhluk hidup yang berjalan secara normal. Nah, ini di sini dijelaskan ya, ini anggapannya ini adalah hewan kembang. Dia itu memiliki suatu lingkungan, baik itu lingkungan eksternal, artinya lingkungan yang berada di luar tubuhnya. Kemudian ada lingkungan internal, itu terjadi dalam tubuhnya. Dan di lingkungan internal itu, di dalam tubuhnya sendiri, itu terbagi menjadi dua, baik itu lingkungan intraseluler dan ekstraseluler. Dan di sini muncul pertanyaan, apa itu yang dimaksud dengan lingkungan eksternal, yang artinya itu lingkungan di luar tubuh makhluk hidup, dan juga apa yang dimaksud dengan lingkungan internal atau lingkungan di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ini lingkungan eksternal adalah gabungan dari beberapa faktor abiotik, artinya faktor yang tidak dapat hidup tetapi itu mempengaruhi kelangsungan hidup suatu makhluk hidup, baik itu berupa air, salinitas, kadar garam, kemudian udaranya bersih atau tidak, tekanan parsial gas, itu berupa gabungan berbagai macam gas, baik itu gas karbon dioksida ataupun gas oksigen atau gas lainnya, itu sehingga membuat makhluk hidup itu bisa berjalan atau menjalankan aktivitasnya secara normal. Kemudian juga suhu suatu makhluk hidup itu pada daerah tertentu dia itu akan berpengaruh, baik itu suhunya secara normal, dia itu dapat hidup pada kisaran suhu berapa gitu. Jadi pada makhluk hidup itu antara daerah satu dengan lain itu adaptasinya berbeda. Ada yang di suhu yang panas dia itu masih bisa hidup, ataupun di suhu yang dingin. Kemudian juga ada kelembapan, itu juga pengaruhnya dari udara, itu dari suhu yang dingin
Kemudian juga ada fotoperiode, yaitu panjang siang dan malam. Kemudian ini secara umum lingkungan eksternal itu ada 3 macam, ada atmosfer atau udara, kemudian ada perairan, dan ada daratan. Nah, lingkungan internal atau dalam tubuh makhluk hidup itu yang paling berpengaruh adalah air. Komposisi terbesar dalam tubuh makhluk hidup itu jumlah air yang dibutuhkan itu 70-90% dari berat totalnya, atau dari berat tubuhnya. Jadi kalau misalnya kita tidak makan ya, tetapi kita terpenuhi nutrisi dari jumlah airnya, itu kita masih bisa dapat bertahan itu sampai beberapa hari. Tanpa makan? Iya, bisa. Tapi kalau misalnya kita ya mungkin terdampar di laut, tapi ya otomatis kita tidak bisa minum air laut, karena itu air laut karena kadar garamnya itu tinggi. Jadi kalau misalnya kita minum air garam, tentu malah itu air yang dalam tubuh kita itu akan terserap oleh air garam dan akhirnya keluar, sehingga kita lebih cepat dehidrasi. Dan di sini juga air juga merupakan pelarut terbaik untuk ion-ion natrium, kalium, Cl itu garam, asam amino, urea, glukosa, dan yang lainnya. Sedangkan yang tidak larut dalam air itu adalah lemak dan glikogen atau lemak protein. Nah, terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim ini, seperti di padang pasir atau kutub, hewan itu akan melakukan adaptasinya secara fisiologi atau dengan fungsi tubuhnya yang berbeda-beda. Baik itu hewan yang homoterm atau hewan yang bersuhu panas, ataupun hewan yang berdarah dingin. Kalau hewan yang berdarah dingin itu adaptasinya tentunya bila suhunya terlalu dingin dia akan berjemur. Tapi kalau sudah terlalu panas dia itu akan berada di naungan. Beda dengan hewan yang bisa mengatur suhunya pada mamalia itu. Dia itu bisa mengatur suhu tubuhnya tanpa dia harus ke tempat bernaung ataupun dia itu mendinginkan tubuhnya. Dan ini lingkungan internal ada dalam tubuh makhluk hidup, ada ekstraseluler dan intraseluler. Yang lingkungan ekstraseluler atau berada di luar selnya itu untuk hewan uniseluler. Lingkungan ekstraseluler adalah medium eksternal atau medium luar tempat hewan itu hidup. Jadi ini untuk lingkungan ekstraseluler itu sendiri bagi makhluk hidup yang bertubuh besar, dia itu merupakan suatu habitat. Sedangkan pada hewan metazoa atau multiseluler yang bertubuh kecil atau hewan yang bertubuh kecil, lingkungan ekstraseluler itu merupakan cairan seluler yang terdapat di antara sel-sel yang membangunnya. Nah, ini lingkungan intraseluler ada suatu 3 larutan ya. Konsentrasi total zat larut dalam sel-sel hewan itu harus sama dengan konsentrasi cairan tubuhnya. Bila tidak, sel akan mengkerut atau mengembang oleh gerakan keluar masuknya air atau zat larut melalui membran sel sampai konsentrasi osmosisnya menjadi sama. Osmosis itu pergerakan molekul dari konsentrasi yang rendah sampai ke konsentrasi yang tinggi, sampai keduanya itu menjadi seimbang. Nah, di sini ya, pada makhluk hidup biasanya itu dia akan mengalami kondisi yang normal pada saat kondisinya itu isotonik. Artinya antara molekul yang dalam dan luar itu sama. Jadi akan terjadi hilir masuk dan keluar seperti ini secara seimbang. Tapi pada saat larutan itu hipotonik atau kelebihan jumlah volume airnya, ini selnya akan mengalami lisis atau pecah gitu, karena dia itu kelebihan air atau meledak. Kemudian juga pada kondisi yang hipertonik
dia akan menyusut. Misalnya di sini di suatu wadah, di dalam sini diberikan suatu larutan air, kemudian di sini diberikan suatu garam. Tentu air yang di sini akan menyusut keluar. Kemudian homeostasis dan regulasi. Sistem kehidupan pada semua tingkatan organisme itu tidak hanya bereaksi terhadap perubahan lingkungan sekitarnya, namun lebih dari itu mereka akan mengontrol dan mengatur terhadap reaksi yang mereka lakukan. Regulasi atau pengaturan dari segi strukturnya, struktur dari makhluk hidup itu bentuknya maupun fungsinya. Nah, ini homeostasis itu usaha organisme untuk memelihara lingkungan internalnya, artinya untuk mengatur kondisi tubuhnya itu dengan batas toleransi sehingga proses seluler atau proses aktivitas selnya itu dapat berlangsung. Kemudian bagaimana supaya homeostasis atau keseimbangan tubuh itu dicapai? Nah, itu untuk memelihara kestabilan kondisi tubuh itu hewan memiliki berbagai cara. Yang pertama secara strukturnya, dengan bentuk tubuhnya itu hewan memiliki keistimewaan fisik yang khusus untuk membantu bertahan hidup dalam kondisi yang tidak kondusif. Misalnya beruang kutub dia memiliki bulu yang tebal sehingga dia memiliki kehangatan gitu. Ataupun pada makhluk hidup yang berada di kondisi yang ekstrim, suhunya panas, tentu dia itu mungkin lebih banyak terjadi penguapan. Kemudian secara fungsi, metabolisme hewan akan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, dan adaptasi ini secara perilaku dia akan melakukan interaksi individu baik sendiri maupun bersama kelompoknya itu. Baik itu nanti kondisinya itu terjadi perubahan lingkungan, tentu dia akan mengikuti kelompoknya itu untuk menghindari seleksi alam. Kemudian toleransi dan resistansi, ini bedanya. Kalau yang toleransi ini kisaran beberapa variabel lingkungan spesifik, baik itu suhu, tekanan, osmosis, di mana hewan itu masih dapat bertahan hidup. Jadi misalnya kalau diibaratkan suatu percobaan, kita berikan suatu seperti ikan kita taruh di suhu berapa. Misalnya di kisaran suhu dia yang hidup bisa normal 28 derajat Celcius. Kemudian kita taruh di bawah 20 derajat Celcius. Misalnya pada kisaran 18 derajat Celcius, ataupun di kisaran suhu yang lebih dari 28 derajat Celcius, misalnya 30 atau 33 derajat Celcius, dia itu masih bisa toleransi terhadap suhu itu. Tapi kalau yang sudah resistansi itu di bawahnya lagi, dia misalnya di bawah ambang batas sudah paling ekstrim itu, misalnya di suhu 14 ataupun suhu 10 derajat Celcius ataupun di suhu 40 derajat Celcius. Tentu ikan itu akan mengalami adaptasi yang berbeda, baik itu nanti perubahan tingkah lakunya itu berupa gerakannya lebih lambat yang di suhu yang dingin, ataupun di suhu yang paling tinggi dia itu ikannya akan kebingungan gitu sampai dia itu mati. Tapi nggak langsung mati ya? Iya, nggak langsung mati. Tapi semakin dia itu batas toleransinya semakin tinggi ataupun semakin rendah, yaitu toleransi kehidupannya juga semakin pendek. Seperti itu. Untuk kisaran toleransi ini misalnya dia diberikan di suhu 20 derajat Celcius ataupun 30, dia itu masih bertahan itu mungkin sampai beberapa hari. Ataupun dia bisa hidup normal dengan itu melakukan adaptasi jangka waktu yang lama. Nah, ini misalnya ini kisaran toleransi populasi ikan hiu terhadap suhu air sebagai salah satu faktor lingkungan abiotik. Jadi faktor abiotik itu pengaruhnya sangat besar terhadap hewan.
Karena hewan itu kan apa ya, tidak seperti manusia, tidak bisa memanipulasi baik itu kisaran toleransi faktor abiotik, baik itu suhu atau lainnya gitu. Dia tidak memiliki untuk ini melakukan teknologi atau apa, cuma dia akan ikut kelompoknya. Nah, pada kisaran suhu yang optimal dia itu bisa melakukan aktivitas secara normal, baik itu melakukan reproduksi, kemudian berkembang biak ataupun mencari makan. Nah, itu makanya di laut itu pada suhu yang hangat, di situ itu akan ada apa ya, semacam kumpulan plankton dan ikan, karena di suhu itu sudah optimal untuk melakukan aktivitas hidup. Tetapi pada suhu kisaran yang toleransi sedikit, misalnya di suhu yang tinggi yang ini ataupun yang rendah ini, jumlah individu yang hidup itu akan semakin sedikit, karena tidak semua ini akan dapat melakukan adaptasinya secara normal, hanya beberapa saja, tergantung dari individu spesiesnya. Pada kisaran suhu yang paling ekstrim ini tidak akan ada organisme yang dapat hidup itu, kecuali manusia. Manusia bisa hidup di sini ya, mungkin dia dengan teknologi kapal selam atau teknologi lainnya. Kemudian aklimatisasi dan aklimasi. Aklimatisasi ini pengaturan kembali kisaran toleransi terhadap perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung di alam dalam jangka waktu yang lama. Artinya ini terjadinya suatu perubahan di lingkungan, baik itu suhu, iklimnya dalam jangka waktu lama, dan misalnya itu individunya dengan suhu sekian berapa, akhirnya terjadi aklimatasi atau ini satu proses seleksi alam, dia itu akan melakukan adaptasi secara jangka waktu lama, sehingga individu itu ada yang dapat bertahan atau tidak. Sedangkan yang aklimasi ini adaptasi fisiologis terhadap perubahan lingkungan yang ada di bawah pengawasan kondisi laboratorium. Artinya ini kita yang melakukan suatu percobaan, baik itu percobaan terhadap suhu atau lainnya gitu, terhadap percobaan terhadap hewan itu di laboratorium. Seperti itu. Jadi di sini yang secara luas ini dilakukan oleh alam. Kalaupun oleh manusia itu biasanya penelitiannya jangka waktunya lama. Kalau yang aklimasi ini penelitiannya ini bisa di laboratorium. Kita melakukan variabel percobaan dengan kondisi yang berbeda. Ada yang mau ditanyakan? Berarti seandainya kalau hewan kayak hewan di musim dingin itu Pak, tiba-tiba ada di suhu yang enggak itu ya Pak. Iya. Itu nggak bisa bertahan berarti. Ya jarang bisa bertahan, kecuali kita mengkondisikan lagi. Misalnya di sana suhunya sekian, dia dapat hidup di sini sekian. Jadi kita harus mengatur suhunya. Atau misalnya kalau kita dulu ya melihara ikan, contoh gampangnya, kita melihara ikan, beli, terus dia itu bisa hidup di situ dengan suhu sekian, ataupun dengan pengaturan jumlah oksigennya. Oksigennya mungkin di sana terpenuhi, entah itu dengan pengaturan dari semacam teknologi itu, mungkin dari aerator, ya kita pakai aerator. Ataupun lebih gampangnya mungkin kalau sekarang kan yang itu kan populer kan antara akuarium terus dikasih suatu tanaman yang ke atas, merambat ke atas seperti ganggang, sehingga itu dari ikan itu bisa hidup. Hidupnya itu bisa dari oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan. Itu kita mengkondisikan itu. Misalnya juga ikan yang berada di kadar garam yang tinggi di laut kita tempatkan di air tawar. Ya kita kondisikan juga kadar garamnya berapa gitu, supaya dia bisa hidup. Gitu. Ya misalnya juga tanaman daratan tinggi dipindah ke daratan rendah, kan lebih cepat mati kan. Nah, kalau kondisi mungkin baik itu unsur haranya ataupun unsur lainnya itu belum terpenuhi.
adaptasi fisiologi tubuhnya itu. Kalau tumbuhan biasanya itu lebih banyak ke adaptasi fisiologi tubuhnya. Karena dia kan tidak mobile, bersifat menetap itu. Kalau hewan dia bisa melakukan adaptasi perilaku. Jadi kelihatan misalnya perilakunya ini tidak normal dari kondisi sebelumnya, ya kita kondisikan seperti itu. Kalau hewan itu bisa dilihat perilakunya. Iya, dari perilakunya kan bisa terlihat. Misalnya kita memelihara suatu ikan atau apa, dari lingkungannya di sana, dari perilakunya ataupun dari variabel lainnya percobaannya di sana, misalnya suhunya sekian, terus unsur yang diperlukan sekian, ya kita tulis dulu. Nanti kita kondisikan di tempat yang berbeda di sini dengan suhu yang berbeda. Baik itu dengan kita menyamakan atau kita membiarkan sebagai kontrol. Ada lagi? Sudah. Baik, kalau selesai saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.